warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Siwi Anggraini. Kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil yang telah saya dapatkan selama saya mempelajari materi perkuliahan metodologi penelitian akuntansi. Langsung saja yuk kita simak penjelasannya. Nah, terlebih dahulu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan penelitian itu. Penelitian atau riset merupakan proses pemecahan serta penyelesaian masalah secara sistematis dengan melakukan suatu pendekatan berupa metode ilmiah. Metode ilmiah ini dimulai dari proses identifikasi suatu masalah yang kemudian akan dibuatkan perumusan hipotesis, di mana dari hasil rumusan hipotesis tersebut akan dilakukan uji dan dianalisis sehingga menimbulkan kesimpulan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak. Penelitian itu dibagi menjadi dua, ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menjelaskan adakah hubungan sebab akibat dari macam-macam variabel, teori, serta hipotesis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti. Penelitian ini bersifat deduktif-induktif, yaitu dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Maksudnya yaitu penelitian ini berasal dari teori secara umum. Kemudian akan dibuatkan suatu konsep di mana hasil konsep tersebut akan dilakukan atau dibuat rumusan hipotesis secara khusus sehingga menghasilkan sesuatu yang berlaku umum. Sedangkan untuk penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menjelaskan kondisi seperti kebiasaan, sikap si objek penelitian, di mana penelitilah yang menjadi instrumen dari penelitian itu. Penelitian kualitatif ini berawal dari data yang ada, bukan dari suatu teori, dan tidak bermaksud untuk menguji teori tersebut. Penelitian kualitatif ini bersifat induktif-deduktif, yaitu sesuatu yang berasal dari khusus menuju ke yang umum. Maksudnya adalah penelitian ini berasal dari pengamatan terhadap objek penelitian secara khusus yang diharapkan akan menimbulkan teori baru yang secara umum. Dilakukan suatu penelitian pastinya perlu adanya dibuatkan suatu usulan penelitian, di mana dalam usulan penelitian tersebut adanya sistematikanya. Sistematika usulan penelitian itu mencangkup 3 bab, ada bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, dan ada bab metode penelitian. Yang pertama ada bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Pada latar belakang ini merupakan bagian di mana kita menjelaskan alasan-alasan kita mengapa memilih topik penelitian tersebut. Setelah kita menentukan atau sudah mendapatkan masalah yang akan kita teliti nih, berikutnya kita akan identifikasi masalah tersebut. Ini berupa pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai lingkup penelitian. Pada bagian ini kita juga dapat mengetahui apakah penelitian itu layak atau tidak kita teliti ke depannya. Setelah melakukan identifikasi masalah, berikutnya kita tentukan batasan masalah. Pada bagian ini kita memilah mana masalah-masalah yang akan kita fokuskan atau menjadi fokus utama kita dalam melakukan suatu penelitian. Berikutnya setelah menentukan batasan, maka kita merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian yang mencangkup misalnya desain penelitian, variabel-variabel penelitian, ataupun ukuran apa yang diukur dari variabel-variabel tersebut. Berikutnya ada bagian tujuan dan manfaat penelitian. Pada bagian ini berisikan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui serta mendapatkan informasi-informasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah kita buat sebelumnya. Dan untuk bagian manfaat ini kita menjelaskan apa manfaat kita melakukan penelitian tersebut. Dapat dilihat dari dua aspek, ada aspek teoritis dan aspek praktis.
praktis. Yang kedua ada bab tinjauan pustaka. Pada bab ini berisikan landasan teori, kerangka konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori merupakan bagian yang menguraikan teori, rujukan, atau berisi referensi-referensi yang didapat dari studi kepustakaan. Diusahakan harus berasal dari pustaka yang terbaru, relevan, dan pastinya asli dari jurnal ilmiah, sehingga referensi-referensi tersebut dapat menimbulkan gagasan-gagasan baru yang mendasari penelitian yang akan kita lakukan. Landasan teori ini dibagi menjadi dua, ada grand teori dan ada penelitian sebelumnya. Pada grand teori ini merupakan teori utama yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena secara keseluruhan. Diciptakan oleh Charles Wright Mills pada tahun 1959. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya ini merupakan teori yang didapat dari penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian hasil penelitian tersebut digunakan untuk menemukan inspirasi baru bagi peneliti selanjutnya. Berikutnya ada kerangka konsep. Bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diukur seperti variabel X atau variabel independen dan variabel Y atau variabel dependen. Yang ketiga ada perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan bagian yang berisikan jawaban atau dugaan sementara dari rumusan masalah. Jenis-jenis hipotesis itu ada 3, ada hipotesis terarah, hipotesis tak terarah, dan ada hipotesis statistik. Sementara untuk bentuk hipotesis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, yang kedua ada hipotesis komparatif, dan yang ketiga ada hipotesis hubungan atau asosiatif, dan yang keempat ada hipotesis sebab akibat atau kausal. Pada hipotesis deskriptif ini merupakan hipotesis yang menjelaskan suatu nilai variabel mandiri atau tunggal, tidak terdapat perbandingan atau hubungan di hipotesis ini. Yang kedua ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini merupakan hipotesis yang menjelaskan perbandingan antara dua variabel atau lebih, tetapi pada sampel yang berbeda. Yang ketiga ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis hubungan atau asosiatif ini merupakan hipotesis yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang terakhir ada hipotesis sebab akibat atau kausal. Hipotesis sebab akibat atau kausal merupakan hipotesis yang menjelaskan adanya pengaruh sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Ketiga ada bab metode penelitian. Sebenarnya pengertian antara metodologi penelitian dengan metode penelitian itu sangat berbeda. Untuk metodologi penelitian merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian secara efisien dan menyeluruh. Sementara untuk metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang berupa bentuk rancangan atau desain penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi. Jadi, metodologi penelitian itu merupakan cara atau prosedur secara untuk menyeluruh. Sementara metode penelitian itu hanya berupa metode apa saja yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran di penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi dua, ada metode yang digunakan untuk penelitian kuantitatif dan ada metode yang digunakan untuk penelitian kualitatif. Terdapat perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif, yaitu dalam metode penelitian kualitatif ini
tidak dilakukan pengukuran atau dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, karena dalam penelitian kualitatif ini instrumen penelitiannya berupa peneliti itu sendiri, yaitu maksudnya penelitilah yang harus terjun dan masuk ke dalam fenomena dalam penelitian tersebut agar dapat secara langsung mengetahui dan melihat secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Sementara untuk untuk penelitian kuantitatif itu diperlukan adanya pengukuran, karena metode dalam penelitian kuantitatif ini berasal dari teori-teori, jadi harus dilakukannya pengukuran untuk mengetahui apakah data-datanya itu sudah valid dan dapat dipercaya. Penelitian kuantitatif, metode yang digunakan yaitu berupa eksperimen dan survei. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu menggunakan metode naratif, fenomenologi, grounded, etnograf, dan metode studi kasus. Metode penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk menjawab setiap permasalahan-permasalahan dalam penelitian yang meliputi populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, serta metode atau teknik analisa data. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek penelitian yang ditetapkan oleh si peneliti yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan untuk sampel merupakan sebagian dari jumlah atau karakteristik dari populasi. Dalam pengambilan sampel ini diperlukan adanya teknik yang disebut dengan teknik sampling. Teknik sampling ini dibagi menjadi dua, ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Probability sampling ini merupakan teknik sampling di mana memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pada probability sampling ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada simple random sampling, ada stratified random sampling, dan ada cluster sampling. Nah, pada yang kedua yaitu stratified random sampling itu dibagi lagi menjadi dua, ada proportionate stratified random sampling dan ada disproportionate stratified random sampling. Untuk simple random sampling ini merupakan teknik sampling di mana populasinya itu seragam atau homogen. Biasanya pengambilan sampelnya itu dilakukan secara acak seperti undian. Berikutnya ada stratified random sampling. Stratified random sampling ini merupakan teknik sampling di mana populasinya beraneka ragam atau heterogen. Pada stratified random sampling ini dibagi lagi menjadi proportionate stratified random sampling dan ada disproportionate stratified random sampling. Untuk proportionate stratified random sampling ini digunakan bila populasi stratanya itu secara proporsional, maksudnya pengambilan sampelnya itu dilakukan sesuai dengan porsi yang sama. Sementara untuk disproportionate stratified random sampling ini digunakan apabila populasi strata itu kurang proporsional, yaitu pengambilan sampelnya itu dilakukan tidak sesuai dengan porsi yang sama masing-masing populasi atau masing-masing strata. Yang terakhir ada cluster sampling. Nah, pada cluster sampling ini merupakan teknik sampling yang digunakan apabila sumber datanya itu sangat luas. Nah, jenis teknik sampling yang kedua yaitu ada non-probability sampling. Non-probability sampling ini merupakan teknik sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Dalam non-probability sampling ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kuota, yang ketiga ada sampling aksidental, yang keempat ada purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan yang keenam yaitu ada snowball sampling. Nah, yang pertama ada sampling sistematis. Sampling sistematis ini merupakan teknik sampling yang berdasarkan urutan. Nah, maksudnya yaitu sebelum dilakukan pengambilan sampel,
anggota populasi tersebut itu diberikan nomor urut, misalnya dari nomor urut 1 sampai 100. Nah, yang kedua ada sampling kuota. Sampling kuota ini merupakan teknik sampling yang dimana populasinya ini memiliki ciri-ciri tertentu sampai pada kuota yang diinginkan. Yang ketiga ada sampling aksidental. Sampling aksidental ini merupakan teknik sampling yang dilakukan secara kebetulan. Maksudnya yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan si peneliti dapat dijadikan sebagai sampel oleh si peneliti apabila dirasa sesuai dan cocok sebagai sumber data. Yang keempat ada purposive sampling. Purposive sampling ini merupakan teknik sampling yang berdasarkan pertimbangan tertentu. Yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh ini merupakan teknik sampling di mana semua anggota populasi ini dapat dijadikan sebagai anggota sampel karena jumlah populasinya ini relatif kecil, yaitu kurang dari 30 orang. Yang keenam yaitu ada snowball sampling, di mana awalnya ini sampelnya itu berjumlah sedikit. Kemudian dari sampel itu disuruh mencari temannya untuk dijadikan sampel lagi, begitu seterusnya, dan lama-kelamaan maka sampelnya berjumlah akan semakin banyak. Kesalahan penelitian yang selanjutnya atau yang kedua yaitu ada jenis data. Jenis data itu dibagi menjadi dua, ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Berdasarkan sifatnya, data kuantitatif ini dibagi lagi menjadi dua, ada data interval dan ada data rasio. Sedangkan untuk data kualitatif itu terbagi menjadi data nominal dan data ordinal. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya juga ada data primer dan sekunder. Permasalahan yang ketiga yaitu ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ini merupakan cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala pengukuran, yaitu seperti skala nominal, interval, rasio, dan ordinal. Masalah penelitian yang keempat atau yang terakhir ada metode atau teknik analisa data. Teknik analisa data merupakan metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi. Teknik analisa data untuk data kuantitatif ini ada dua jenis, ada analisa deskriptif dan ada analisa inferensial. Untuk analisa deskriptif ini digunakan dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan data sebagaimana adanya. Sementara untuk analisa inferensial ini digunakan apabila sampel yang diambil itu dari populasi yang jelas. Sementara untuk data kualitatif ini jenis analisanya ada analisa konten, analisa naratif, analisa wacana, analisa kerangka kerja, dan teori beralas.